Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat embun sejuk dimanapun kalian berada. Terima kasih telah menonton video kami. Sebelum dimulai tentang kisah-kisah Islami ini, ada baiknya kita mengucapkan syukur kepada Allah, juga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tetap dukung terus channel kami, agar semakin berkembang. Dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta share video ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, agar kalian juga mendapat pahala kebaikan dari video yang kalian share ini. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim semasa kecil. Nabi Ibrahim alaihissalam bergelar Khalilullah yang berarti kekasih Allah. Beliau lahir di tengah-tengah masyarakat yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Ayahnya bernama Azhar bin Tahur bin Saruj bin Rau, bin Falih bin Abir bin Saleh bin Afrasyad bin Sem bin Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat bernama Paddan Aram, yang termasuk wilayah kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon pada waktu itu diperintah oleh seorang raja yang zalim, dan suka bertindak semena-mena terhadap rakyat. Ia bernama Namrud. Demikian sombongnya Raja Namrud, sehingga dia berani menyebut dirinya Tuhan yang berkuasa di dunia, rakyat harus menyembah kepadanya. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud bermimpi melihat seorang anak lelaki melompat masuk ke dalam kamarnya, lalu merampas mahkota, dan menghancurkannya. Esok harinya ia memanggil tukang ramal dan tukang tenung, untuk menafsirkan arti mimpinya itu. Menurut tukang ramal, anak laki-laki dalam mimpi sang raja itu kelak akan meruntuhkan kekuasaan sang raja. Tentu saja Raja Namrud murka. Ia memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Ketika Ibrahim lahir, kedua orang tuanya menyembunyikannya di dalam gua. Sejak bayi hingga menginjak remaja ia dibesarkan di sana. Semula kedua orang tuanya mengira Ibrahim tidak akan hidup setelah mereka meninggalkannya di tempat yang gelap itu. Tetapi berkat kebesaran Allah, Ibrahim tumbuh dengan sehat walafiat. Allah telah memberikan pertolongan kepada Ibrahim. Apabila dia menghisap jari-jarinya, maka keluarlah madu yang manis. Sehingga Ibrahim tidak merasa lapar dan dahaga. Mencari Tuhan. Setelah Ibrahim semakin dewasa, rasa ingin tahu mau merasuki jiwa Ibrahim. Selama ini ia hanya melihat bongkahan batu dan tanah di dalam goa. Ketika ibunya sedang pergi ke kota, ia pun mencoba keluar goa. Begitu keluar gua, Ibrahim amat sangat tercengang. Ia benar-benar takjub melihat alam semesta ini. Gunung-gunung menjulang tinggi. Langit biru terbentang luas. Ombak laut berkejar-kejaran. Di siang hari ia melihat cerahnya matahari. Di waktu malam hari ia melihat sinar bulan yang terang benderang. Setiap hari Ibrahim melihat ayahnya tekun membuat patung, yang kemudian dijual untuk disembah oleh para masyarakat pada saat itu. Mengapa mereka menyembah benda mati? Demikian pertanyaan yang timbul di benak Ibrahim. Jika ia bertemu dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan, selalu bergejolak pertanyaan di dalam hatinya. Siapakah yang menciptakan semua ini? Ibrahim ingin mencari siapakah yang berkuasa atas semua ini. Siapakah seharusnya yang pantas dijadikan Tuhan, dan wajib disembahnya? Ketika malam tiba, ia melihat bulan dan bintang. Dalam hatinya berkata, apakah bulan adalah Tuhan? Namun bulan itu pada akhirnya tenggelam, tak nampak lagi. Pada siang hari ia melihat matahari. Dalam hatinya berkata, matahari lebih besar daripada bulan. Apakah matahari adalah Tuhan? Namun di senja hari matahari itu juga tenggelam, dan tak nampak lagi. Ibrahim berkata dalam hatinya, aku tidak suka bertuhan kepada yang tenggelam itu. Dia berkata, tak mungkin Tuhan itu hilang dan timbul. Tuhan itu pasti selalu ada. Akan tetapi tak seorang pun dari mereka yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bergejolak di dalam hatinya. Akhirnya Ibrahim dapat menentukan kesimpulan, akal pikirannya yang masih suci dan bersih itu memutuskan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan semua alam ini. Berkata dalam hatinya, Tuhanku adalah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanku yang menciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan apa saja yang terdapat di atas muka bumi ini. Diangkat menjadi nabi dan rasul. Semakin lama Nabi Ibrahim semakin dewasa.
Oleh karena memang ia dikehendaki Allah untuk menjadi seorang rasul, tentu saja diberi kepandaian berpikir yang luar biasa, dan berani berdebat dengan orang tua, dan masyarakat tentang hal ketuhanan. Ayah Ibrahim adalah tukang pembuat patung yang dijual ke masyarakat banyak. Dan ayahnya juga menyembah patung yang dibuatnya sendiri. Ibrahim kemudian mengadu kepada Tuhannya. "Ya Tuhanku, aku sedang menderita. Penderitaan ini dikarenakan aku melihat kemungkaran dan kesesatan. Untuk apakah gerangan akal pikiran yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka? Apakah akal pikiran itu hanya digunakan untuk mencari kekayaan, dan berbuat kerusakan belaka? Oh Tuhanku, tunjukilah aku. Kalau Engkau tidak menunjuki aku, sungguh aku akan menjadi orang yang tersesat, dan berbuat aniaya." Lalu Allah memberikan petunjuk kepadanya. Ia diangkat menjadi nabi dan rasul. Ia diberi wahyu. Sehingga keyakinan tentang adanya Tuhan, bukan sekedar kesimpulan akal pikirannya belaka, melainkan berasal dari ketetapan Tuhan. Allah mengajarkan segala rahasia yang ada di balik alam nyata ini. Bahwa di balik alam nyata ini, ada juga alam gaib. Setiap manusia yang mati kelak akan dibangkitkan lagi di alam akhirat, untuk dimintai pertanggungjawaban. Yang menghidupkan dan mematikan, Nabi Ibrahim sebenarnya sudah percaya akan adanya hari pembalasan di akhirat. Pada suatu hari ia ingin memperoleh petunjuk yang lebih nyata dan meyakinkan hatinya. Maka berdoalah ia kepada Tuhan. "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah menjawab permintaan Ibrahim itu dengan sebuah pertanyaan. "Apakah kamu belum percaya Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Saya telah percaya. Tetapi supaya bertambah yakin hati saya." Tuhan kemudian memerintahkan Ibrahim mengambil 4 ekor burung. Keempatnya dipotong-potong. Dan tubuhnya dicerai-beraikan atau dipisah-pisahkan. Potongan-potongan kecil dari keempat burung itu dilumatkan. Kemudian dijadikan 4 onggok. Masing-masing onggokan diletakkan di puncak 4 bukit yang letaknya berjauhan. Ibrahim kemudian diperintahkan memanggil burung-burung yang sudah hancur. Tadi tiba-tiba saja burung itu hidup lagi seperti sedia kala, dan menghampiri Nabi Ibrahim. Kini bertambah yakinlah Ibrahim akan kekuasaan Allah. Allah yang menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Allah kemudian berfirman kepada Ibrahim, "Demikian pula aku akan membangkitkan pula manusia yang sudah mati untuk dihidupkan di alam akhirat, dan akan dihisap amal perbuatannya sewaktu di dunia, dan semua manusia akan menerima balasannya sendiri-sendiri." Dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Setelah Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, maka beliau terlebih dahulu mengajak ayahnya untuk menyembah hanya kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Ayah Ibrahim bernama Azar, ayahnya adalah pembuat patung berhala. Dengan tutur kata yang lemah lembut, dan penuh kesopanan, ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang diberikan Allah dan tidak mungkin diberikan kepadamu. Maka ikutilah nasihat-nasihatku. Niscaya akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka, janganlah engkau menjadi teman dari setan." Tapi ayahnya tidak mau mengikuti ajakan Ibrahim. Berkata ayah Ibrahim, "Bencikah kamu terhadap Tuhanku, Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mengajakku, niscaya aku akan merajamu. Tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Karena ayahnya tidak mau mengikuti ajakannya, ia hanya berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu pada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik padaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu, dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk ayahnya, karena beliau sangat sayang kepadanya. Sehingga beliau tidak ingin ayahnya menjadi orang yang durhaka. Namun setelah Allah menerangkan bahwa ayah Ibrahim adalah musuh Allah, maka Ibrahim terlepas diri daripadanya.
Tak ada beban moral lagi selaku anak kepada ayahnya seperti tersebut dalam Al-Quran. Dan permintaan ampun dari Ibrahim untuk ayahnya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada ayahnya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguh Ibrahim itu seorang yang lemah lembut hatinya lagi penyantun. Quran Surah Taubah ayat 114, menghancurkan berhala-berhala. Nabi Ibrahim berencana akan menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim menyusun perencanaan untuk melaksanakan penghancuran berhala-berhala yang banyaknya kurang lebih berjumlah 70 buah. Termasuk satu yang paling besar. Hal itu ia lakukan ketika raja dan semua rakyat sedang berpesta di hari raya dengan berburu di tengah hutan. Di saat rumah penyembahan berhala kosong, maka Ibrahim masuk membawa kapak berhala-berhala kecil dan sedang dihancurkannya. Lalu kapak yang di bawahnya itu diletakkan di leher berhala yang paling besar. Ketika Raja Namrud kembali dari perburuannya sambil membawa hasil perburuannya itu, raja dan rakyatnya pun bersiap-siap untuk mengadakan persembahan. Mereka akan mengadakan pesta pora sambil menyembah berhala di ruang pemujaan. Namun betapa terkejut mereka saat melihat berhala-berhala itu telah cerai-berai. Ibrahim kemudian ditangkap. Karena hanya ia seorang yang tidak ikut keluar kota untuk berburu hewan. Pastilah ia yang melakukan penghancuran ini. Ia dibawa ke hadapan Raja Namrud. Disaksikan rakyat banyak ia diinterogasi. Ibrahim tersenyum. Memang inilah yang diharapkannya. Bertanya Raja Namrud. Apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala itu? Bukan, jawab Ibrahim. Ibrahim! Teriak Raja Namrud. Cukup banyak bukti yang menunjukkan kaulah pelakunya. Tak usah kau pungkiri. Bukan aku pelakunya, kata Ibrahim. Aku punya pikiran. Kamu juga punya pikiran. Kalau kau mau mencari tahu siapa pelaku penghancur berhala-berhala itu, tanyakanlah kepada berhala yang paling besar itu. Bukankah kapak itu menggantung di lehernya? Ucap Ibrahim. Raja Namrud sangat marah mendengar ucapan itu. Hai Ibrahim! Apa kau hendak membodohi kami? Bagaimana mungkin patung seperti ini akan aku ajak bicara, dan aku tanyakan siapa pelakunya? Kau jangan mengada-ngada. Hai Raja Namrud! Kata Ibrahim dengan lantangnya. Siapa sebenarnya yang bodoh? Mengapa patung yang tak dapat bicara dan bergerak kau jadikan Tuhan yang harus disembah? Mengapa patung dan berhala yang tak dapat melindungi dirinya sendiri itu kalian puja-puja? Bukankah ini pembodohan yang teramat sangat? Raja Namrud dan pengikutnya terdiam. Mendengar jawaban Ibrahim itu mereka tak dapat membantah. Hanya marah yang timbul di hatinya. Dan langsung Raja Namrud memerintahkan Ibrahim untuk ditangkap dan diikat. Apa hukuman yang pantas dijatuhkan untuknya? Tanya Raja Namrud kepada para penasehatnya. Bakar saja dia sampai mati. Jawab para penasehat kerajaan. Kayu-kayu segera dikumpulkan. Ibrahim diletakkan di atasnya dalam keadaan terikat. Kemudian dibakarlah ia hingga kayu yang bertumpuk-tumpuk itu habis. Raja Namrud dan rakyatnya mengira bahwa Ibrahim akan hangus menjadi abu. Namun setelah api itu padam, Ibrahim masih segar bugar. Itulah mukjizat Nabi Ibrahim yang tak mempan dibakar api, perdebatan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Sesudah peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim, banyak rakyat yang mau mengikuti ajarannya. Tapi mereka takut pada ancaman Raja Namrud. Maka mereka masih banyak yang kafir. Nabi Ibrahim pun meneruskan dakwahnya untuk mengajak manusia hanya menyembah Allah. Hal ini tentu saja membuat Raja naik pitam. Sehingga pada suatu hari Nabi Ibrahim dipanggil menghadap ke istana Raja Namrud. Engkau telah menyebarkan fitnah yang jahat sekali, kata Raja Namrud. Adakah Tuhan selain aku? Akulah Tuhan yang harus kamu sembah. Aku dapat mengatur dan merusak segala-galanya. Siapakah yang lebih tinggi kekuasaannya daripada aku? Hukum yang kutetapkan pasti berlaku. Keputusanku pasti berjalan. Semua orang tunduk kepadaku. Mengapa kau menentangku? Ucap Raja Namrud. Dengan tenang Ibrahim menjawab. Tuhanku adalah Allah. Dialah yang kusembah. Dia telah menciptakan kamu dan aku yang asalnya tidak ada. Ia sanggup mematikan dan menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya.
Ia adalah pencipta langit dan bumi. Raja Namrud menyanggah jawaban Ibrahim itu dengan pendapatnya yang konyol. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian Namrud mengambil pedang. Salah seorang dari budak dipenggal lehernya sampai mati. Seorang lagi dibiarkan hidup. Lalu Namrud berkata, begitulah caraku menghidupkan dan mematikan. Itu bukan mematikan, melainkan membunuh dan dengan cara biadab dan kejam. Kata Ibrahim, Tuhanku bisa menjalankan matahari dari timur ke barat. Jika engkau memang berkuasa. Namrud, cobalah kau jalankan matahari itu dari barat ke timur. Namrud terbungkam. Tak bisa bicara. Tantangan Nabi Ibrahim benar-benar membuatnya tidak bisa berkata apapun. Tak bisa membantah lagi. Ia benar-benar telah dijatuhkan oleh kecerdasan akal Nabi Ibrahim. Sejak saat itu, Namrud menganggap Ibrahim sebagai musuh besarnya. Nabi Ibrahim meninggalkan negeri Babylon setelah merasa suasana di negeri Babylon tidak memungkinkan untuk berdakwah. Maka Ibrahim dan istrinya, Siti Sarah segera meninggalkan negerinya menuju Syam atau Palestina. Turut pula beserta rombongan pengikutnya, anak lelaki saudaranya bernama Lut, yang telah mengakui kenabian Ibrahim alaihissalam. Namun tidak berapa lama, negeri Palestina diserang bahaya kelaparan dan penyakit menular. Ibrahim dan pengikutnya kemudian pindah ke Mesir. Pada waktu itu, Mesir dikuasai oleh seorang raja yang serakah dan kejam. Raja Mesir suka merampas wanita-wanita cantik, walaupun wanita itu bersuami. Ketika Raja Mesir mendengar bahwa Sarah adalah perempuan yang cantik, maka Ibrahim dan Sarah dipanggil menghadap raja. Hati Ibrahim berdebar. Raja Mesir memang mempunyai kebiasaan aneh, yaitu merampas istri orang yang berwajah cantik, sekedar untuk menunjukkan betapa besar kekuasaannya. Tak seorang pun berani menghalangi perbuatannya. Maka ketika raja menanyakan siapa wanita cantik yang bersama Ibrahim, maka Nabi pun terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa Siti Sarah adalah saudara perempuannya. Sebab jika ia berkata terus terang, tentu ia akan dibunuh oleh Raja Mesir, dan istrinya akan dirampas. Dan akhirnya Siti Sarah pun dijadikan istri oleh raja yang serakah itu. Tetapi Allah tetap menjaga kesuciannya, hingga tak dapat disentuh oleh Raja Mesir. Pada suatu hari Sarah dapat menyembuhkan sakit Raja Mesir, yaitu sepasang tangan raja itu mengatup rapat tak dapat digerakkan. Atas jasanya itu Sarah kemudian diberi hadiah seorang budak perempuan bernama Hajar. Kemudian Siti Sarah kembali lagi kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membawa Siti Hajar sebagai budak. Pada awalnya Siti Hajar dianggap sebagai adik oleh Siti Sarah. Tetapi mendapati Siti Sarah tak kunjung hamil. Maka dengan ikhlas, Siti Sarah menghadiahkan Siti Hajar kepada Ibrahim untuk dijadikan istri. Di Mesir, Ibrahim dapat hidup tenang, tak kurang satu apapun. Hartanya melimpah ruah. Tapi justru itu menjadikan iri hati bagi penduduk asli Mesir. Maka Ibrahim kemudian memutuskan kembali ke Palestina. Sejak saat itu Palestina dijadikan tempat tinggalnya, dijadikan tanah airnya, dan dijadikan tempat untuk menyembah Allah. Di negeri Palestina itu, Siti Hajar melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ismail. Tak lama kemudian Sarah juga melahirkan anak laki-laki bernama Ishak.